Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil alat peraga dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanifah Mutia Mastuti, nomor presensi 29. Perkenalkan, nama saya Miranda Zaida Fasta, nomor presensi 34. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Armadani dengan presensi 3. Perkenalkan, nama saya Zarani Intan Widayanti dengan nomor presensi 23. Dan perkenalkan, saya Nida Hirya Azara dengan nomor presensi 35. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem rantai makanan di sawah, yang khususnya melibatkan padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Untuk membantu kami memahami konsep ini, kami membuat alat peraga yang telah kami buat. Alat peraga ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ekosistem adalah suatu sistem di mana makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, ekosistem sawah terdiri dari biotik seperti tumbuhan dan hewan, dan abiotik seperti air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Nah, dalam ekosistem sawah itu, abiotik contohnya seperti padi, ini sebagai sumber makanan, lalu tikus yang sering ditemukan di sawah, lalu ada ular yang memangsa tikus, dan elang sebagai pemangsa puncak yang memangsa ular, dan tidak lupa dengan pengurai seperti jamur dan bakteri yang mengurai makhluk hidup yang mati. Sistem sawah sangat penting karena menyediakan makanan dan menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup. Nah, rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam suatu ekosistem. Rantai makanan yang kami buat ini termasuk ke dalam jenis rantai makanan rumput, karena rantai makanan ini diawali dengan tumbuhan sebagai produsennya. Nah, setiap rantai makanan terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan produsen. Produsen adalah makhluk hidup atau tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri atau dapat melakukan proses fotosintesis. Contohnya adalah padi. Nah, selanjutnya adalah konsumen satu. Konsumen satu adalah makhluk hidup atau hewan yang memakan produsen atau biasanya hewan herbivora. Contohnya adalah tikus. Nah, selanjutnya adalah konsumen dua. Konsumen dua adalah hewan yang memakan konsumen satu atau biasanya hewan karnivora atau hewan omnivora. Nah, contohnya adalah ular. Nah, selanjutnya yang terakhir konsumen 3 atau sebagai konsumen puncak atau pemangsa, yaitu hewan yang memakan konsumen 2 atau hewan karnivora, contohnya adalah elang. Nah, terakhir adalah pengurai atau decomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi suatu unsur hara. Sekarang mari kita lihat alat peraga yang kami buat. Alat peraga ini terdiri dari gambar dan arah panah yang menunjukkan aliran energi dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan ini terdapat padi, tikus, ular, elang, dan juga pengurai. Yang pertama adalah padi sebagai produsen. Padi memproses makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Yang kedua ada tikus sebagai konsumen pertama. Tikus memakan padi untuk bertahan hidup. Yang ketiga ada ular sebagai konsumen kedua. Ular memakan tikus sebagai sumber energi. Yang keempat ada elang sebagai konsumen puncak atau konsumen ketiga. Elang memakan ular. Dan yang terakhir adalah pengurai. Alat peraga sederhana ini terbuat dari styrofoam, gambar-gambar hewan, dan juga panah yang bisa kita temui di lingkungan sekitar. Mari kita pahami lebih dalam lagi peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan ini. Yang pertama ada padi sebagai produsen. Semua rantai makanan dimulai dari produsen. Jadi tanpa padi tidak ada sumber energi bagi tikus. Yang selanjutnya ada tikus sebagai konsumen satu. Jadi jika populasi tikus semakin banyak, maka padi akan habis. Tapi jika populasi tikus semakin sedikit, maka ular akan kekurangan makanan. Selanjutnya ada ular sebagai konsumen dua. Jadi ular ini membantu untuk mengontrol populasi tikus. Jadi ular ini juga membantu menseimbangkan ekosistem. Yang selanjutnya ada elang sebagai konsumen tiga. Jadi
puncak dalam rantai makanan ini, yaitu dengan menjaga populasi ular agar tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya ada pengurai. Jadi pengurai ini sering terlupakan, padahal pengurai ini sangatlah penting. Maka pengurai makhluk hidup yang mati tidak akan terurai dan tanah tidak akan kembali subur. Kita bisa melihat energi berpindah dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain di ekosistem sawah. Rantai makanan padi, tikus, ular, elang, dan pengurai menunjukkan hubungan makan dan dimakan yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Terutama manusia juga memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar, yaitu contohnya seperti menjaga lingkungan, tidak merusak sawah, lalu tidak menggunakan pestisida berlebihan, dan ikut menjaga keberadaan makhluk-makhluk ini supaya rantai makanan tetap seimbang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum.